Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karina Stefani dari Program Studi Public Relation, Fakultas Ilmu Komunikasi dengan NIM 20 200 20 50 59. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi dan kedudukan bahasa dari modul sesi 8. Sejarah singkat Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki sejarah jauh lebih panjang daripada Republik ini. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dan pelajar mengikrarkan sumpah pemuda kita sebagai bangsa Indonesia harusnya berbangga memiliki bahasa Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi seluruh elemen bangsa. Indonesia yang terdiri dari beberapa suku bangsa, adat, dan daerah dan bahasa daerah berkumpul menggunakan bahasa Indonesia agar terjadi komunikasi antar sesama. Terdapat pertanyaan di modul 8 seperti berikut. Menurut Anda, apakah bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional? Jawaban saya, saat ini bahasa Indonesia memang sudah menjadi bahasa internasional karena banyak masyarakat negara lain yang mempelajarinya. Bahkan, bahasa Indonesia sudah memiliki jurusan puluhan negara. Namun, untuk menjadi bahasa dunia masih belum, karena banyak yang harus dibenahi dari diri pemakai bahasa itu sendiri, mulai dari rasa percaya dirinya hingga kepatuhannya dalam penggunaan bahasa standar. Di slide ini saya akan menampilkan 4 contoh keragaman bahasa Indonesia, yaitu yang pertama dari suku Papua, yang kedua Betawi, ketiga Bali, dan yang keempat itu Sumatera Barat. Yang pertama itu dari Papua yaitu Nara Geratelo, yang kedua itu dari Betawi, apa kabarnya, yang ketiga itu dari Bali, Ken kabare, dan yang keempat itu dari Sumatera Barat, Pakaba, yang artinya jika diartikan dalam bahasa Indonesia, bahasa kesatuan Indonesia, yaitu apa kabar. Di sini di slide ini aku menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia. Terdapat 4 fungsi bahasa Indonesia, yaitu 1 sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia memiliki fungsi utama yakni sebagai bahasa nasional. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Selaku makhluk sosial yang memerlukan orang lain sebagai mitra berkomunikasi, manusia memakai 2 cara berkomunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memiliki bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa yang non-standar pada saat berbicara dengan teman-teman dan menggunakan bahasa standar pada saat berbicara dengan orang tua atau yang dihormati. Dan yang keempat, sebagai alat kontrol sosial. Di slide ini terdapat 4 fungsi khusus bahasa. Yang pertama itu mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, yaitu kita mempersatukan antara suku satu dengan suku lain, yaitu dengan berbahasa bahasa Indonesia agar satu sama lain saling paham. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Yang ketiga itu mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dengan bahasa Indonesia kita dapat menerjemahkan bahasa-bahasa kuno seperti bahasa Sanskerta. Dan yang keempat itu mengeksploitasi iptek. Dan di modul ini juga terdapat pertanyaan, yaitu apa yang menyebabkan terjadinya kesalahan bahasa. Yang menyebabkan terjadinya kesalahan bahasa adalah bahasa asing dan bahasa daerah, karena keduanya bisa menyebabkan kontaminasi bahasa. Oleh karena itu, kita harus bisa menempatkan
porsinya masing-masing. Utamanya bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasailah bahasa asing. Di slide ini saya akan menjelaskan dua kedudukan bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai bahasa nasional. Terdapat 4 fungsi, yaitu 1. Lambang kebangsaan bangsa. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, alat yang membuktikan menyatukan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Dan yang kedua, kedudukan bahasa sebagai bahasa negara, yaitu 1. Bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi, di slide ini saya akan menjelaskan perbedaan antara berbahasa yang baik dan berbahasa yang benar. Apakah kalian tahu perbedaannya atau kalian mengira berbahasa yang baik dan berbahasa yang benar itu sama pengertiannya? Oke, aku jelaskan ya. Berbahasa yang baik dan berbahasa yang benar itu beda pengertiannya. Berbahasa yang baik ialah berbahasa sesuai dengan lingkungan bahasa itu digunakan. Dalam hal ini, beberapa faktor menjadi penentu. Pertama, orang berbicara. Yang kedua, orang yang diajak bicara. Dan yang ketiga, situasi itu formal atau non-formal. Dan yang keempat, masalah atau topik pembicaraan. Dan berbahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidahnya, aturannya, bentuk strukturnya. Kalau berbahasa Indonesia baku harus seperti bahasa kaidahnya, tertulis dalam buku-buku tata bahasa. Di slide ini, Goris Keraf menambahkan beberapa fungsi lain sebagai pelengkap fungsi utama. Ada 6, yaitu yang pertama, fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. Yang kedua, fungsi lebih memahami orang lain. Yang ketiga, fungsi belajar mengamati dunia, bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Yang keempat, fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. Yang kelima, fungsi mengembangkan atau mengaruhi orang lain dengan baik dan menarik. Dan yang terakhir, fungsi mengembangkan kemungkinan kecerdasan ganda. Di modul ini terdapat pertanyaan lagi. Jika bahasa Indonesia belum bisa menjadi bahasa dunia, apakah faktor yang paling menonjol menjadi penyebabnya? Menurut saya, faktor yang paling menonjol menjadi penyebab bahasa Indonesia belum bisa menjadi bahasa dunia adalah kepercayaan diri masyarakat bangsa itu sendiri. Semakin percaya diri masyarakat memakai bahasa itu dengan bahasanya, akan semakin maju dan dikenal dunia bahasanya. Bentuk bahasa berhubungan dengan keadaannya dalam mendukung perannya sebagai sarana komunikasi. Untuk berbagai kepentingan komunikasi, memakai bahasa dan hubungannya dengan aspek nilai dan aspek makna adalah perannya yang terkandung dalam bentuk bahasa, yang fungsinya sebagai alat komunikasi. Ketiga unsur tersebut secara keseluruhan dimiliki oleh semua bahasa di dunia. Bahasa menunjukkan bangsa, itulah kata bijak yang sejak lama tertanam dalam benak kita. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa yang bukan hanya menjadi kebanggaan dan identitas, tapi juga alat pemersatu yang berjasa dalam sejarah Indonesia. Jadi, jika tidak ada bahasa Indonesia, kita mungkin tidak mengerti arti atau makna dari bahasa-bahasa suku-suku yang terdapat di Indonesia. Karena di Indonesia ini ada banyak suku dan beragam budaya. Kalau tidak ada bahasa pemersatu bangsa, kita tidak akan mengerti satu sama lain maksud dan tujuannya. Itulah presentasi dari saya.
Jika ada kurang, mohon maaf. Semoga Ibu Novia Angela suka dengan presentasi yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.